Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisur rabi'a asyara, hadis yang ke-14. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin, as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wattariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwa beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda, la yahillu damu mri'in, tidak halal darahnya seseorang muslimin yang beragama Islam, illa bi ihda salasin, kecuali dengan salah satu di antara tiga sebab. As-sayyibuz zani, yang pertama adalah, biasanya kalau sayyib itu dimaknai janda, tapi di sini sebenarnya orang yang sudah merasakan nikah halal tapi melakukan zina. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, yaitu nyawa dibalas nyawa, orang yang membunuh dibalas dengan membunuh. Wattariku lidinihi, dan orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariqu lil jama'ati, yaitu orang yang memisahkan atau merusak lil jama'ati, pada jamaah. Hadis ini tentu saja agak sulit diimplementasikan di era sekarang ini, kecuali dimaknai dengan yang lebih lebih kekinian. Kenapa? Karena yang berhak memberikan hukuman ini sesungguhnya adalah pemerintah atau negara. Nah, sesungguhnya bukan hanya hari ini saja ya. Misalnya kita kalau merujuk kitab Sarah Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Ismail bin Muhammad Al-Ansori, yang judul kitabnya adalah Tuhfatur Rabbaniyah. Di situ juga dijelaskan yang pertama, la yahillu damu mri'in ay la yajuzu iraqatu damihi, tidak boleh darahnya dialirkan, maksudnya seseorang tidak boleh dibunuh. Muslim yang di sini, damu mri'in muslimin, muslim artinya orang yang bersyahadat, yaitu orang yang mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, bagaimana dengan era sekarang ini diberlakukan? Sementara orang juga la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Saya kira untuk bisa dikombinasikan. Nah, sementara orang dibebaskan untuk menentukan keyakinannya. Tentu saja ini juga harus menjadi perhatian yang serius nanti oleh para pejabat pemerintahan, terutama tentang wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Kita melihat fakta bahwasanya seringkali orang yang murtad dari agamanya, tidak hanya soal Islam kemudian menjadi non-muslim, tapi juga agama yang lain keluar dari agamanya, itu biasanya kalau memberikan tausiah seringkali menjelek-jelekan, yang kalau ketika berbicara di depan misalnya, itu seringkali menjelek-jelekan agama yang sebelumnya. Nah, ini saya kira pemerintah atau siapapun yang punya kewenangan di dalam hal ini bisa mengambil sikap. Jika ada orang, misalnya orang Islam keluar menjadi, katakanlah entah itu Kristen, entah itu Buddha, entah itu Hindu, kemudian mereka baru saja menjadi agama yang baru lalu menjelek-jelekan Islam, atau sebaliknya
orang Kristen atau orang Buddha atau orang Hindu yang baru keluar dari agamanya kemudian masuk Islam, kemudian menjelek-jelekkan agamanya di depan tentu saja di depan publik, saya kira ini juga perlu diambil tindakan. Saya kira tidak baik hal semacam ini untuk bisa diimplementasikan hadis ini. Lalu siapa sih yang sebenarnya berhak untuk mengimplementasikan di sini? Illa bi ihda salasin aw khisalin yajibu 'alal imam. Di sini Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari mengatakan tentu saja kewajiban menjalankan ini adalah kewajiban imam atau pemerintah. Apapun negaranya, apapun entah itu kerajaan, entah itu republik, dalam hal ini kalau mau diterapkan tentu saja disesuaikan dengan negaranya. Ya mungkin tidak harus letterlek sesuai dengan bunyi hadis ini, tapi mungkin bisa dikembangkan lebih kekinian. Itu bisa jadi yang menerapkan hukuman ini adalah pemerintah. Misalnya kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, kalau tidak salah di dalam kitab Al-Ghunyah bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Nah, yadun di situ cukup menarik. Kenapa? Karena ada perpaduan makna. Misalnya orang Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan yadullahi fawqa aydihim. Di situ yadun artinya adalah kekuasaan Allah, tapi bukan tangan Allah, karena Allah tidak dianggap seperti manusia kemudian punya jisim, punya seperti patung punya tangan. Nah, di situ yadun adalah artinya kekuasaan. Maka kalau kita melihat yang keterangan dari Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam kitab Al-Ghunyah itu, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Barang siapa tahu kemungkaran, maka itu adalah kewajibannya penguasa untuk menghentikan. Nah, maka untuk menjelaskan hukuman penerapan hukum hadis ini tentu saja adalah oleh penguasa, oleh pemerintah. Wa ilam yastati fabilisani. Nah, lisan di sini adalah tanggung jawabnya ulama. Kalau kita tahu kemungkaran, tahu maksiat, kalau kita bukan bagian dari penegak hukum, kita bukan pemerintah, tapi kita bagian dari ustadz, dari kiai, dari para ulama, maka kewajiban kita dari para mahasiswa, kewajiban kita adalah mengingatkannya, baik bentuk tulisan maupun lisan secara langsung, untuk mengingatkan pemerintah agar maksiat itu dihentikan, atau kalau penerapan hukum ini juga bisa dilaksanakan sesuai dengan kadarnya. Misalnya yadun di situ dimaknai kekuasaan, maka implikasinya adalah man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, yadun yang artinya bahwa yang menghentikan, yang memberikan hukuman terhadap pendosa itu adalah pemerintah. Nah, maka di situ kalau kita melihat juga asariqu wasariqatu faqtau aydiyahuma, kalau ada pencuri laki-laki maupun perempuan, maka faqtau aydiyahuma, bisa dihukum dengan cara potong kekuasaannya. Maka hukuman penjara yang punya tujuan menjerakan itu sudah bisa dimaklumi sebagai bagian dari hukum Islam yang bisa diterapkan. Artinya negara Indonesia ini sudah sesuai dengan ijtihadnya para ulama Ahlussunnah, tentu saja sudah menerapkan bagian dari prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, kemudian bahwa di sini ada as-sayyibuz zani, yang pertama yaitu pendosa. Di sini kalau secara tekstualnya artinya adalah
seorang janda kemudian berzina, yang dimaksud di sini oleh para ahli fikih adalah orang yang sudah merasakan hubungan halal suami istri kemudian berzina. Nah, saya kira ini juga hukumannya seperti apa sebaiknya dirumuskan yang lebih jelas sehingga tidak banyak para pelaku zina yang dibiarkan begitu saja di sepanjang, mungkin bisa dikatakan di sepanjang jalan-jalan tertentu di negara ini. Kemudian wan nafsu bin nafsi, ini maksudnya adalah seorang yang membunuh seseorang dengan sengaja maka balasannya dibunuh. Nah, di sini tentu saja sebagai bangsa Indonesia mengikuti hukum yang diberlakukan, biasanya seorang pembunuh adalah dihukum dipenjarakan seumur hidup. Nah, dipenjara seumur hidup itu bukan berarti lebih ringan dibandingkan orang yang dibunuh seketika, dan modalnya juga lebih mahal ketika orang dipenjarakan seumur hidup, karena pemerintah juga harus membiayai seumur hidup orang dipenjara dikasih makan. Nah, begitu juga orang yang dipenjara seumur hidup itu bukan atas itu, kan harusnya dibunuh nyawanya. Nah, orang yang sudah dibunuh bukan berarti lebih berat daripada orang yang dihukum seumur hidup, karena dipenjara seumur hidup itu juga naudzubillah min dzalik, jangan sampai ada ya orang yang mendengarkan seluruh jamaah yang ada di sini maupun yang mendengarkan, jangan sampai ada yang mengalaminya. Dihukum sepanjang usia itu juga naudzubillah sangat berat sekali. Yang ketiga adalah watariku lidinihi, orang yang keluar dari agamanya. Di sini ada keterangannya al-mufariqu lil jamaati. Sebagian kalau diartikan secara tekstual, orang yang keluar dari agamanya yaitu orang yang keluar dari kelompok, komunitas atau jamaahnya. Yang dimaksud dengan al-mufariqu lil jamaah ini kalau syarah dari Syekh siapa namanya, Ibnu Daqiq Al-Aidi, itu dikatakan bahwa orang yang merusak tatanan komunitas agama atau komunitas sebelumnya. Nah, dalam hal ini saya kira negara bisa mengambil kias bahwa orang yang berusaha melawan konstitusi negara karena merusak tatanan sosial kemasyarakatan bisa juga mengambil, menurut saya setidaknya, mengambil pengalaman hukum ini untuk bisa memberikan hukuman jera terhadap para separatis-separatis. Nah, begitu juga yang saya sampaikan tadi di awal, termasuk orang yang baru keluar dari agama tertentu kemudian memeluk agama yang lain, jika dia melakukan orasi buruk terhadap agama sebelumnya, saya kira pemerintah juga bisa mengambil sikap yang tegas. Nah, jangan sampai ini baru saja masuk Islam tapi menjelek-jelekan agama sebelumnya sehingga menjadikan orang yang mendengarkan ini menjadi bermusuhan dengan orang non-muslim dengan agamanya yang lain. Begitu juga sebaliknya, kalau ada orang Islam ya, kemudian masuk di agama yang lain kemudian menjelek-jelekan Islam, saya kira pemerintah juga bisa membuat aturan hukum sehingga mengambil kebijakan hukumnya itu lebih jelas. Nah, saya kira ini memang hadis, tentu saja yang punya kewajiban menerapkan sepenuhnya karena terkait dengan hukum adalah pemerintah. Maka yang berkewajiban merumuskan diantaranya adalah para wakil-wakil rakyat yang untuk merumuskan hukuman implementasinya seperti apa. Lalu bagaimana pemberlakuannya, dan kemudian kalau ada pembenahan yang lebih terkini, saya kira
ini sebagai contoh hukuman yang, mohon maaf, mungkin hukuman yang agak murah. Tidak murah bukan berarti tidak baik. Hukuman murah maksudnya hukuman yang tidak terlalu membebankan ongkos. Jadi begitu, tidak memerlukan APBN. Nah, jadi kalau misalnya ada seorang pezina kemudian dirajam atau dengan cara dibunuh dengan cara yang lebih, katakanlah lebih manusiawi, saya kira itu juga lebih meringankan beban APBN dan juga lebih menjerakan terhadap orang yang melihatnya. Jadi para pezina-pezina yang dalam tanda kutip bisa terjadi di mana saja, itu bisa lebih dikurangi. Kemudian juga pembunuhan, ya jangan sampai, ya alhamdulillah di negara kita aman, tetapi dengan keamanan ini bukan berarti hukuman terhadap orang yang membunuh bukan berarti dibiarkan begitu saja, tapi perangkat hukumnya harus dibuat sedemikian rupa. Maka kalau seorang pembunuh hukumannya kemudian dibunuh, saya kira juga meringankan beban APBN, tidak harus menghukum orang seumur hidup lalu membebani biaya APBN, anggaran negara, ngasih makan berhari-hari, dan hukuman yang setimpal itu mungkin juga dianggap lebih dekat dengan keadilan dan cukup menjerakan. Jadi kalau orang ada diterapkan hukum semacam itu, tentu saja orang melihatnya, oh iya ya, jangan sampai naudzubillah melakukan hal yang semacam itu. Saya kira ini bukan keterangan sarah dari saya yang saya kutip dari berbagai sarah-sarah yang saya ambil kitab Arba'in Nawawi. Tentu saja bukan sesuatu yang qot'i, masih bisa didiskusikan kepada para yang lebih senior, kepada yang lebih punya keilmuan yang cukup tinggi.